Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi tentang pembahasan pada materi kalor di soal tryout, baik itu pada tryout Kabupaten Sleman maupun Provinsi DIY. Di tryout Kabupaten Sleman pada bulan Januari, soal tentang pembahasan kalor berada di nomor 4, seperti soal yang berada di tampilan ini. Perhatikan gambar grafik pemanasan air. Jadi ada grafik pemanasan atau tentang kalor itu biasanya seperti ini. Jadi yang warna merah itu adalah prosesnya. Yang di sumbu X itu bisa Ki atau kalor, itu dalam kalori satuannya. Bisa juga Ki-nya dalam joule, tapi di soal ini dalam kalori. Lalu di sumbu Y itu derajat Celcius. Oke, jadi pada ini ada beberapa rumus yang harus diingat-ingat. Ini berarti Ki bagian ini sama dengan M C kali delta T. M kali C kali delta T. Kalau yang ini Ki sama dengan M kali L. Nah, yang naik itu Ki sama dengan M kali C kali delta T. Kenapa kok ada delta T-nya? Karena ada perubahan suhu nih. Dari 0 hingga ke 50 naik. Begitu pula bagi yang pertama tadi, dari min 10 dia berubah jadi 0. Oke. Maka ini kan sudah ada kalor jenisnya. Itu C ya. Berapa massa air? Nah, kita pilih salah satu aja. Misalnya saya ingin yang bagian atas nih. V sama dengan M kali C kali delta T. M-nya kita tidak tahu berapa nilai M-nya. C-nya itu berarti pakai kalor jenis air karena ini sudah berbentuk air. Berarti 1 kali delta T. Delta T itu adalah 50 dikurangi 0. Nah, untuk Q-nya ini dari 67.500 dikurangi 42.500 sama dengan M kali 1 dikali dengan 50. Ini sudah dikurangi. Berapa itu? 67.500 dikurangi 42, 67.500 dikurangi 42.500. 0, 5 kurangi 5, 0, 7 kurangi 2, 5, 6 kurangi 4, 2. Berarti ini adalah 25.000. Sama dengan M kali 1 kali 50. Berarti itu kan sama dengan 25.000 sama dengan 50 kali M. Karena ada dikali 1. Berarti nilai M itu adalah 25.000 dibagi dengan 50. M-nya berapa? Kita tinggal lihat nih, dicoret, nolnya dicoret. Sama coret itu 25. Berarti ini 500. Oke, ini adalah M-nya 500 gram. Berarti jawabannya yang C. Coba nanti dibuktikan dengan yang misalnya yang kedua ini. Kita coba buktikan dengan yang Q sama dengan M kali L. Oke, kita buktikan di bawahnya.
V sama dengan M kali L. V-nya itu berapa? 42.500 dikurangi 2.500 sama dengan M. M-nya yang akan kita cari, L-nya. Karena ini 0 derajat, jadi harus pakai kalor lebur S. Nah, nanti kalau yang dari min 10 hingga 0 atau dari min sekian derajat hingga 0 itu berarti pakai yang kalor jenis S. Oke, diingat-ingat. Kalau kalor lebur S berarti yang 0 derajat. Jika 0 hingga min derajat, min sekian derajat Celcius berarti pakai kalor jenis yang S. Nah, yang L berarti 80. Ini 42.500 kurangi 2.500 ini adalah 40.000 bagi 80. M sama dengan 40.000 bagi 80. Berapa nih? M sama dengan 500. Sama jawabannya. Coba nanti dibuktikan dengan yang bagian ini. Coba saya tuliskan di sini. Sama dengan M kali C kali delta T. Q-nya dari 2.500 hingga 0 berarti 2.500. M-nya yang ditanyakan. C-nya, ingat C-nya pakai yang 0,5 karena kalor jenis S. Kali delta T. Delta T-nya suhu awal dikurangi suhu akhir. Berarti 0 dikurangi min 10. Suhu awal dikurangi suhu akhir. Atau suhu yang besar kurangi suhu yang kecil juga bisa. Ini 2.500 sama dengan M kali 0,5 kali ini berapa nih? 10. Jadi 2.500 sama dengan 5M. M sama dengan 2.500 bagi 5 adalah 500. Oke, terbukti dengan 3 cara, maka jawabannya sama, 500 gram, 500 gram, dan 500 gram. Itu untuk mencari kalor dari suatu permasalahan. Nah, kita lanjutkan di nomor berikutnya. Ini adalah di bulan Februari. Nah, ini yang ditanyakan adalah kesetimbangan termal. Kita baca dulu soalnya. Pak Purwanto adalah seorang perajin alat pertanian berbahan dasar logam. Pada suatu proses pembuatan sabit, ia menggunakan 2,1 kg besi yang mempunyai kalor jenis 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Pada salah satu proses pembuatannya, besi dipanaskan sampai pada suhu 120 derajat Celcius, kemudian dimasukkan ke dalam air bermassa 1 kilo dengan suhu 22 derajat Celcius. Selang beberapa saat terjadi kesetimbangan termal antara suhu campuran besi dan air. Jika kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kesetimbangan termal yang dimaksud terjadi pada suhu berapa? Oke, jika kasus yang seperti ini, maka kita harus menggunakan yang namanya asas Black. Asas Black, yaitu V lepas sama dengan V terima. V itu adalah kalor. Jadi kalor yang dilepas sama dengan kalor yang akan diterima oleh benda yang lain. Nah, di sini V-nya, V itu apa? Seperti yang tadi, V menggunakan yang M kali C kali delta T. Berarti M kali C kali delta T. V terimanya ya pakai yang mana? Sama, M kali C kali delta T. Nah, di sini karena kasusnya itu besi, besi mula-mula punya suhu sekian, lalu ketika dicampur dengan air tadi, ada suhu yang namanya suhu kesetimbangan nih, atau kesetimbangan termal. Di dalam soal itu ada. Jadi nanti kita pakai ini. M kali C kali T. T-nya yang mana? Yang pertama itu misalnya T
Ini T si besi dulu, T besi dikurangi T termal. Nah, sama dengan M kali C kali. Nah, yang sekarang ini kita harus balik. Jadi T termal dikurangi T air. Oke, kita harus mengerjakannya menggunakan ini. M-nya berapa tuh? M-nya kita tinggal masukkan nih. Ini khusus yang besi dulu ya, yang ruas kiri. Jadi 2,1 dikali dengan C. Kalau jenis besi berapa tuh? 450. Nah, T besi dipanaskan sampai suhu 120 tuh, berarti 120 dikurangi T termal. T termalnya tidak tahu. T term, T ter gitu ya. Biar sama. M-nya M airnya 1 kilo, C-nya pakai kalor jenis air 4.200. 4.200. T termal dikurangi dengan nih suhu awal air. Adalah 22 derajat Celcius. 22. Oke, kita kali seperti biasa. 2,1 dikali dengan 450. 2,1 kali 450. Itu kalau kita rubah jadi 21 kali 45. Nah, kita coba perkalian biasa. 1 kali 45 ya 45. 2 kali 45 berarti 90. 945. Ini berarti 945 dikali 120 minus T termal. Sama dengan 4.200. Ini udah dikali ya. 1 kali 4.200. Buka kurung T termal dikurangi 22. Nah, sekarang nih kita kalikan nih. Ini dengan ini, lalu itu dengan itu. Sama, ini juga dengan ini, lalu ini dengan itu. Berapa hasilnya? Jadi 945 dikali dengan 120 kali 0,00. 2 kali 5, 0. Aduh, terlalu besar. 2 kali 5, 0. Menyimpan 1. 4 kali 2, 8. Tambah 1, 9. 9 kali 2, 18. Ini tinggal ditulis lagi. 549. 0, 9 tambah 5, 14. Menyimpan 1. Ini 1 tambah 8, 9. 9 tambah 4, 13. Menyimpan 1, 9, 10, 11. Jadi 113.400 dikurangi 945 T termal sama dengan ini nih. Sekarang berarti 4.200 T termal dikurangi dengan 4.200 kali 22 tuh berapa tuh? 4.200 kali 22. Ini 0,000,000,000. 2 kali 0. Salah. Saya ulangi. 2 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 8. Sama nih berarti. 0, 0, 4, 8. Kita jumlah. 0, 0, 4, 12, 9, 2, 4, 0, 0. Oke, kita harus satukan atau kita akan pindah ruaskan supaya kita mudah menghitung. Ini kan yang akan kita cari T termalnya ya. Kita coba dengan ini. Jadi kita satukan
113.400. Ini tadi kan minus, ini ke sini jadi plus 900. Kok 900? 92.400 sama dengan 4.200 T thermal ditambah dengan 945 T thermal. Nih, kita hitung seperti biasa. Saya hapus dulu ini. Seribu 113.400 ditambah dengan 92.400. Nah, 008. 3 tambah 2, 5. 11 tambah 9, 20. Berarti 205.800. Yang ini berarti tinggal kita jumlah 4.200 tambah 945. 5, 4, 1, 5145. 5145. T thermal. Nah, ini kita nanti akan cari nih T thermalnya. Caranya dengan kita tinggal membagi aja. 205. Saya ulangi terusnya. 205.800 dibagi dengan 5145 sama dengan T thermal. Ya, ini tinggal kita bagi. Membaginya seperti biasa ya. Jadi tinggal dihitung saja. Ini kira-kira berapa. Oke, kalau misalnya ingin mudah, ya kalian coba saja dengan mengalihkan dari 5145 dikali dengan salah satu option jawaban. Itu kan ada 30-an dan 40-an. Coba kita kali dengan 40 dulu. Kali 4 aja coba. 5 kali 4, 02. 4 kali 4, 16, tambah 2, 18. 1 kali 4, 4 tambah 1 berarti 5. 4 kali 5, 20. Oke, mendekati itu. Oke, mendekati itu berarti mungkin ini adalah yang 40. Kalau ini tambah 0, berarti ini tambah 0. Oke, berarti jawabannya yang B. Sama dengan berapa tuh? 40 dengan T thermal. Oke, menggunakan asas Black. Oke, kita lanjutkan di soal berikutnya. Ini provinsi, tingkat provinsi. Kalorimeter merupakan alat yang dapat digunakan untuk menentukan banyaknya kalori yang terlibat di dalam reaksi kimia dengan cara mengukur perubahan suhunya dan perubahan thermal zat. Perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan dilakukan sampai minimum menggunakan kalorimeter, sehingga hanya terjadi pada perpindahan atau pertukaran kalor antara zat yang ada di dalam. Dino menyelidiki pertukaran kalor pada dua zat, air dan zat X, yang dicampurkan di dalam kalorimeter. Setelah diaduk, termometer pada kalorimeter menunjukkan suhu kesetimbangan. Jika kalor jenis air adalah sekian, maka kalor jenis X adalah, oke, ini menggunakan asas Black juga. Ki lepas sama dengan Ki terima. Asas Black. Jadi jangan bingung dulu dengan soalnya. Kita tinggal hitung saja nih. Ki lepas sama dengan Ki terima.
M kali C kali delta T sama dengan M kali C kali delta T. M kali C delta T tadi T air dulu misalnya. T air dikurangi TX sama dengan M kali C kali TX. Oh, sorry. Jadi X-nya itu adalah zat X ya, berarti T thermal gitu aja, TT ya. Yang nanti akan dicari adalah C-nya si zat X. Ini berarti CX. Saya ulang aja, saya ulang. Kita lihat pertanyaan dulu. Kalor jenis X. Nah, berarti nanti yang dicari adalah yang C. Jadi ini Ma kali C air. Ini T air. Ta min T TS. Seimbang ya. T term. T thermal. Ini berarti MX kali CX. Ini T thermal kurangi TX. Massa air. Berapa massa airnya itu? 50 gram. Ini dalam gram, tapi di option jawaban itu dalam kilo. Jadi kita harus rubah dulu nih. Airnya 50 gram. Jadiin kilo berarti 0,05 kilogram. Kalau yang X itu berarti 0,02 kilogram. Oke, kita masukkan di sana 0,05 kali Ca. Airnya kalau jenis air itu 4.200. Sudah ada di situ. T air 20. T thermalnya nih, timbangannya 30 nih. 30. Sama dengan MX. M-nya berapa nih? Oh, tadi 0,2. 0,02 kali CX karena yang akan dicari adalah CX. T thermalnya tadi 30. TX-nya adalah 50. Coba kita tinggal kali saja ini dengan Indo. 0,5 dikali atau ini adalah 42 dikali 5. Di sini 42 kali 5. Kenapa kok 5? Ini nolnya kita coret, komanya berpindah. 5 kali 2, 0, 1. 4 kali 5, 20. 21. 21 dikali dengan 10. Ini sebenarnya min 10 kan, tapi nggak apa-apa. Kita rubah jadi 10 saja. Terus selanjutnya itu 0,02 kali CX itu jadi min 20. Oke, ini saya tulis min 10 dulu deh. Biar sama. Kita tinggal kali itu jadi minus 210 sama dengan ini dikalikan 0,2 dikalikan dengan min 20. Kali jadi berapa tuh? 4 minus 0,4. Jadi koma ini akan punya 0, komanya mundur 1, 0,2 kali 2, oke, kali CX. Dah, kita bisa menghitung CX-nya. Jadi CX sama dengan, ini tinggal dibagi aja ini.
200. Ini ruas kanan, oke, biar lebih mudah deh. Ruas kanan dan ruas kiri sama-sama kita kali dengan 0. Minus 1. Kali dengan minus 1. Jadi 210 sama dengan 0,4 CX. Nah, kita akan mencari CX. Berarti tinggal dibagi 210 bagi 0,4. Ya, berapa nilainya? Oke, sudah ketemu apakah ini 210 bagi 0,4 itu berarti ketemunya 525. Coba dihitung. 525. 525 itu adalah CX. Nah, di sini jawabannya 5.250. Itu sepertinya mungkin salah tanda ya. Seharusnya jawabannya 525 Joule per kilo. Jadi yang ini mendekati ini jawabannya. Oke, ini sama caranya dengan yang tadi. Hanya saja ini dirubah. Suhu awal, suhu campurannya berubah. Masih sama dengan asas black tadi, pakai asas black. Si lepas sama dengan si terima. Oke. Oke, berarti kalau si lepasnya pakai ini aja, pakai yang suhunya lebih tinggi. Langsung saja ya, kita langsung M kali C kali delta T-nya berarti TX min T term, T thermal sama dengan M kali C, ya, nanti yang ditanyakan adalah CX. M kali C, MA kali CA kali T thermal dikurangi TA. Biar nanti nggak minus. M-nya tinggal kita masukkan itu 200 gram berarti 0,2 kilo. Kalau yang 45 berarti 0,045 kilo. Ini MX ya berarti. MX adalah 0,2 kali CX. TX-nya 71 derajat dikurangi 50. Sama dengan MA. Airnya tadi berapa itu? 0,045 kali C air 4.200, T thermalnya 50, T thermal ini setelah dicampur jadi 50 tadi, TA-nya 30 yang mula-mula. 0,2 dikali dengan 71 kurangi 50, 21 kali CX sama dengan, tuh kita tinggal hitung, 4.200 dikali dengan 0,045. Jadi 42 dikali 4,5. Kalian, ini 42,0. 0, 5,
Oke, 42 dikali 4,5 jawabannya adalah 1890. Oh, sebentar, sebentar. Ini tadi harusnya kalau 42 kali 4, ini berarti komanya salah. Ini berarti di sini nih. Oke, betul. 189. Karena 42 dikali 5 kan itu 200-an. Jadi 1, berarti 189 jawabannya tadi. 189 dikali dengan 50 kurangi 30 berarti jawabannya 20. Ini dikali berarti jadi 0, 0,2 dikali dengan 2,1. Maksud saya 0,2 dikali dengan 21. Jadi jawabannya adalah 4,2. 4,2 CX sama dengan ini dikali 2 nih. 189 kali 2 378 kasih 0. Nah, ini CX sama dengan 378 3700 bagi 4,2. Berapakah nilainya? Ini nanti sudah ketemu si CX-nya. Nah, ini kita lihat jawabannya itu tuh. 999 dan 3 hampir 4. CX sama dengan kita kan nggak tahu nih. Dah, kita coba saja. Kalau misalnya 42 dikali dengan 399, anggap aja itu 4 ya. 4. 42 kali 4, 4 kali 2, 8. 4 kali 4, 16. Masih jauh. 168 jauh dari 3780. Sekarang kalau 42 kali 9, 2 kali 9, 8. 1, 4 kali 9, 36. 37. Oke, ini pas nih, 37. Ah, udah itu. Kalau ini ada nolnya, kurang 0 berarti 90. Karena oke, berarti jawabannya yang B. Jadi adalah ini 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalau tidak percaya, dibuktikan saja. 900 kali 4,2. Oke, kita lanjutkan di soal dari kabupaten. Ini nomor, kalau di kabupaten yang bulan April kemarin, nih. Kalau ini hanya sekedar teori. Perhatikan gambar diagram berikut. Grafik bola warna yang dijemur pada sinar matahari terhadap suhu hitam. Saya ulangi dari awal. Rumput hitam, coklat, biru, merah, hijau, merah muda, kuning, dan putih. Ini warnanya di sumbu X. Sumbu Y-nya itu adalah suhu dalam derajat Celcius. Keluarga Pak Subrata berlibur ke Pantai Parangtritis. Mereka berangkat menggunakan 2 mobil rombongan berwarna hitam dan putih. Hitam dan putih. Setelah selesai bermain, mereka menuju tempat parkir. Ketika membuka pintu mobil yang sama-sama, ditinggal dalam kondisi tertutup rapat dan terkunci, mobil warna hitam terasa lebih panas. Hitam terasa lebih panas dibandingkan dengan mobil putih. Dan ini terjadi karena, nah kita lihat grafiknya nih. Hitam itu hitam. Suhunya adalah 71,5 derajat Celcius. Putih. Putih 36,7 derajat Celcius. Ya, artinya apa? Artinya ternyata warna hitam itu lebih mudah menyerap panas.
hitam mudah menyerap, putih sulit menyerap. Oke, hitam mudah menyerap dan sulit, dan putih sulit menyerap. Terus seperti ketika kita pakai baju warna putih, ketika di bawah sinar matahari itu kan tidak terasa panas. Tapi kalau kita pakai baju warna hitam, kita mungkin terasa gerah karena hitam mudah menyerap. Nah, dari peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa mobil warna hitam, yang C berarti, menyerap kalor lebih besar dan kalor terperangkap di mobil warna hitam. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.